Ini masih nama travel karena yang terpilih adalah pick up to go. Akan tetapi jika pada inquiry ini kita pick up-nya di hotel, maka dia secara otomatis akan muncul yang sudah kita edit melalui seat activity. Bismillahirrahmanirrahim. Materi ke-6 kita akan membahas bagaimana melakukan suatu sinkronisasi antar seat. Di sini saya akan melakukan suatu sinkronisasi antara seat inquiry dengan itinerary. Sebelumnya, ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu seat inquiry dengan itinerary. Kita sinkronkan. Kemudian mengubah short description pada seat activity. Selanjutnya menambahkan image header pada seat offering di sini dan itinerary juga pada ite header. Kembali ke inquiry, kita perlu memperhatikan untuk pola perjalanan bahwa 4 hari 3 malam ini, hari pertama ada 6, kedua 4, selanjutnya 6 dan 5. Maka pada itinerary harus disesuaikan 1, 2, 3, 4. Di sini baru ada 4. Kalau dimaksimalkan ke 5, ini dia akan turun. Karenanya, kita perlu melakukan suatu insert 2 row ke bawah. Kemudian, untuk hari ke-2, kita lihat lagi, kita membutuhkan 4 row atau 4 baris. Di sini yang tersedia 1, 2, 3, 4. Yang 2 row kita hapus. Kemudian hari ketiga, kita butuh 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pas. Dan hari keempat, di sini ada 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini pas. Kembali ke seat inquiry. Sebelum kita lakukan sinkron dengan menggunakan vertical lookup, kita akan perbaiki terlebih dahulu atau kita lanjutkan untuk pilihan hotel yang ada pada row 90 hingga 95, khususnya pada kolom C. Saran saya bagi Anda yang menggunakan form TCC ini, yang saya blok hijau ini adalah sesuai dengan requestnya dia. Kemudian yang di bawahnya, berikan gambaran harga di bawah dari yang dia minta. Sebagai misal di sini bintang 2, maka kita tawarkan yang rendah di bintang 1, kemudian yang lebih tinggi di sini di bintang 3, dan yang lainnya bintang lebih atas. Kita lanjutkan. Sebelum kita memulai untuk sinkron dengan vertikal, pastikan untuk sel pada inquiry tidak berada pada kolom C seperti ini ya, harus di luar, karena kalau sel kita letakkan di sini, kita tidak bisa melakukan satu VLOOKUP yang akan kita praktekkan pada sheet itinerary. Caranya demikian, letakkan sel pada B6, lalu pada home, pada editing kita pilih more function. Jika di komputer teman-teman belum ada function VLOOKUP, bisa diketik di sini VLOOKUP, huruf kecil besar sama saja, lalu go. Kemudian kita double klik untuk lookup value. Kita perhatikan ini adalah contoh yang salah. Jika kita letakkan di sini tidak bisa, bisanya di bawahnya. Karenanya kita cancel. Dan yang pada inquiry ini kita keluarkan dulu posisi kursor di kolom selain C. Kembali ke itinerary, more function, VLOOKUP, letakkan pada C40 atau aktivitas yang pertama.
Kemudian untuk table array-nya, kita klik untuk ikon anak panah naik ini. Kemudian buka activity. Letakkan pada A1, scroll ke bawah. Lalu tekan Shift pada keyboard. Letakkan pada B. Seperti ini. Perhatikan saya melakukan suatu dragging dengan dua kolom, 1 dan 2. Untuk vertical lookup yang saya harapkan adalah di kolom kedua. Ini kita enter. Maka kolom indeksnya kita ketuk angka 2. Range lookupnya false. Huruf kecil atau besar sama saja. Enter atau OK. Setelah jadi satu, kita tidak perlu membuat VLOOKUP lagi. Cukup melakukan suatu copy dari VLOOKUP yang sudah kita buat pada B6. Caranya, letakkan kursor pada A1 activity seperti ini. Lalu tekan F4 pada keyboard hingga muncul $A $angka 1. Kemudian letakkan juga di antara B81 F4. Kemudian enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita letakkan pada B11. Kita perhatikan untuk inquiry setelah C45 tentunya 46. Maka kita copy. Letakkan pada B18. Enter. Yang C52 kita ganti dengan 46. Maka urut dia. Hari kedua yang pertama lavatur. Ini ya, 46, 47 dan seterusnya. Kemudian ini kita tarik ke bawah sebanyak 4 row. Lalu ini kita copy lagi, perhatikan 49. Letakkan di sini enter. 53 kita ganti 50. Kita tarik lagi, letakkan sel pada B, kemudian tarik hingga ada tanda plus warna hitam besar, lepas. 55 kita letakkan pada B35, kita ubah menjadi 56. Kita tarik. Untuk sel yang sudah kita buatkan rumus dengan VLOOKUP, cara mengedit short description bukan dari sini, tapi dari activity. Contohnya seperti ini. Ganti dengan nama travel Anda. Ini masih nama travel karena yang terpilih adalah pick up to go. Akan tetapi jika pada inquiry ini kita pick up-nya di hotel, maka dia secara otomatis akan muncul yang sudah kita edit melalui sheet activity. Untuk mengubah teks ini bisa diletakkan, ini agak sedikit sulit. Lain halnya dengan di bawah. Ini silahkan dirubah sesuai dengan nama kegiatan pada hari itu. Karena ini contohnya Jogja, maka saya sebut sebagai lavatur. Seperti ini. Kemudian untuk nama kotamu kita ganti dengan Jogja. Silahkan disesuaikan. Kembali ke hari 1. Lakukan pelan-pelan hingga sampai muncul seperti ini. Kebetulan pada Excel saya selalu terjadi seperti ini kalau untuk hari 1. Saya sendiri kurang tahu apa sebabnya. Caranya ketika menghadapi hal yang semacam itu, ya seperti tadi, kita perlu sabar hingga bisa muncul seperti ini. Selanjutnya silahkan edit. Cara mengeditnya pun kita tidak bisa letakkan kursor seperti ini ya, tapi dengan menggunakan arrow pada komputer, kemudian del seperti ini. Silahkan sesuaikan. Kemudian pada sheet itinerary, ini nanti secara otomatis akan terintegrasi dengan sheet inquiry. Kita cek untuk inquiry untuk hotel.
88, 89, sampai 95. Maka kalau ini kita ubah menjadi at the same hotel, pada tour itinerary pun sudah secara otomatis. Sedangkan untuk harga, nanti akan muncul setelah kita membuat rumus biaya pada sheet TCC. Kembali ke inquiry, kemudian kita cek di itinerary. Ini nanti kita akan bahas pada materi berikutnya. Dan di sini Anda bisa melakukan suatu edit tentang apa yang termasuk dan yang tidak termasuk, serta untuk tour kondisi. Untuk poin 1 dan 2 sudah kita kerjakan. Sekarang yang ketiga adalah menambahkan image header untuk offering dan itinerary. Yang perlu disiapkan adalah suatu image dengan ukuran tinggi maksimal 100 pixel. Nanti akan kita letakkan pada sini. Untuk menambahkannya, silahkan letakkan kursor pada header hingga nanti akan muncul header dan footer. Klik menu header dan footer. Selanjutnya klik untuk picture, klik from a file. Kita pilih contoh logo. Di sini saya menggunakan logo ukurannya kebetulan 1:1, yaitu 99 x 99. Untuk dimensi width bisa disesuaikan 250, 200 atau 225, tapi tingginya maksimal 100 pixel. Kita insert. Dia akan muncul dan picture. Namun ketika kita arahkan kursor pada sel di bawahnya, dia akan muncul. Kemudian pada itinerary sama, letakkan kursor pada add header, klik header, pilih picture, from file, klik insert. Ini sudah selesai. Kembali ke inquiry. File ini sudah saya read only, maka saya sarankan untuk setiap Anda mengikuti mulai dari materi 1 hingga seterusnya, biasakan untuk memproteksi file agar tidak bisa diubah ketika file tersebut sudah benar. Klik file, save as. Angka 5 kita ganti angka 6. Lalu yang copy off kita hapus dan simpan pada folder penyimpanan komputer teman-teman. Semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat. Terima kasih.